Pergi memancing membawa ember, tidak lupa membawa stik. Sampailah kita di tengah semester, mari kerjakan tugas psikolinguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'dia dengan NIM A1J224028. Di video ini saya akan mempresentasikan salah satu topik psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Siti Fitria SSMA. Saya mengambil topik tentang pengertian encoding dan decoding, serta bagaimana proses encoding dan decoding itu sendiri. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang memadukan psikologi dan linguistik untuk mempelajari bagaimana manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Psikolinguistik mengkaji proses kognitif yang di otak yang memungkinkan kita untuk memproduksi kalimat yang bermakna dan memahami apa yang didengar atau dibaca. Dengan kata lain, psikolinguistik mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa serta bagaimana bahasa diproses secara mental. Nah, dalam konteks komunikasi bahasa, terdapat dua proses penting yang kita sebut dengan encoding dan decoding. Dua hal ini berperan dalam bagaimana pesan bahasa diproduksi dan dipahami. Sebelumnya, kita akan melihat sejarah singkat terlebih dahulu dari istilah encoding dan decoding. Istilah encoding dan decoding berasal dari bidang ilmu komunikasi dan psikologi kognitif pada pertengahan abad ke-20. Dalam teori komunikasi klasik oleh Claude Shannon dan Warren Weaver 1949, istilah encode dan decode digunakan untuk menggambarkan cara pesan dikirim dari pengirim ke penerima. Pengirim menyandikan pesan ke dalam bentuk simbol atau encoding, sementara penerima membaca kembali simbol itu menjadi pesan bermakna atau decoding. Kemudian, seiring perkembangannya psikolinguistik pada tahun 1950-an, terutama setelah karya Noam Chomsky yang menekankan struktur mental dalam bahasa, kedua istilah ini diadopsi untuk menjelaskan proses berpikir saat berbahasa. Artinya, encoding dan decoding tidak lagi hanya dipandang sebagai pertukaran pesan teknis, melainkan sebagai aktivitas kognitif di otak manusia. Nah, sejak itu, encoding dan decoding menjadi konsep penting dalam psikolinguistik untuk memahami bagaimana otak memproduksi dan memahami bahasa. Kemudian kita masuk ke pengertian encoding dan decoding. Encoding secara harfiah berarti menyandikan atau mengubah bentuk konteks psikolinguistik. Encoding adalah proses mental di mana seseorang mengubah ide, emosi, atau maksud tertentu menjadi bentuk bahasa yang bisa diucapkan atau ditulis. Ada beberapa encoding menurut para ahli. Yang pertama ada Clark dan Clark 1977 menyebutkan bahwa encoding sebagai proses ketika pembicara mengubah representasi konseptual menjadi bentuk linguistik seperti kata dan kalimat. Kemudian ada Carroll 1999. Beliau menegaskan bahwa encoding adalah bagian dari produksi ujaran atau speech production, di mana otak memilih kata, menyusun struktur kalimat, dan mengontrol alat bicara untuk menyampaikan pesan. Kemudian pengertian decoding. Nah, decoding ini keterbalikan dari encoding. Decoding berarti membaca kembali sandi atau mengubah simbol bahasa menjadi makna mental. Dalam psikolinguistik, decoding adalah proses mental yang terjadi ketika seseorang memahami bahasa yang didengar atau dibaca. Decoding menurut para ahli ada Clark dan Clark 1977 menyebutkan bahwa decoding sebagai proses di mana pendengar mengubah bentuk linguistik menjadi representasi makna dalam pikiran. Kemudian ada Field 2003. Beliau menjelaskan bahwa decoding mencakup tahapan persepsi bunyi, pengenalan kata, pemrosesan sintaksis, hingga penafsiran makna semantik. Artinya, decoding bukan hanya
mendengar, tetapi juga melibatkan pengolahan mental yang kompleks di otak. Nah, encoding dan decoding ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Encoding terjadi pada pihak penutur atau yang memproduksi bahasa, sedangkan decoding terjadi pada mitra tutur, pemahaman bahasa. Jadi, tanpa encoding, pesan tidak bisa dikirim, dan tanpa decoding, pesan tidak bisa dimengerti. Kita masuk ke tahapan proses encoding. Jadi, dalam proses tahapan encoding ini ada 4 tahapan utama. Yang pertama ada konseptual. Pada tahap ini di mana otak membentuk ide atau pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, ketika saya sedang lelah dan ingin menyampaikan hal ini kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada formulasi, di mana otak memilih kata yang sesuai untuk menggambarkan ide tersebut, atau leksikon, menyusunnya menjadi struktur kalimat, tata bahasa, dan memutuskan cara pengucapannya. Ide lelah tadi disusun menjadi kalimat saya lelah. Kemudian tahap ketiga ada artikulasi, di mana otak mengirim sinyal ke organ bicara, yaitu lidah, bibir, dan pita suara untuk mengucapkan kata yang sudah direncanakan. Kalimat saya lelah diproduksi oleh otak, diubah menjadi bunyi bahasa. Kemudian ada tahap keempat, yaitu monitoring, di mana setelah mengucapkan, penutur akan memantau kembali ujarannya untuk memastikan apakah pesan sudah tersampaikan dengan benar. Nah, jika ada kesalahan, otak segera memperbaikinya, misalnya dengan mengulang kata yang salah ucap. Kemudian tahapan proses encoding, di mana ada 3 tahapan di sini. Yang pertama ada tahap akustik atau persepsi bunyi. Proses decoding dimulai ketika pendengar menerima sinyal bunyi bahasa melalui telinga. Nah, kemudian telinga menangkap gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak, bagian auditori, pendengaran. Kemudian, otak mengenali pola bunyi seperti suku kata, tekanan, intonasi, dan ritme. Kemudian yang kedua ada tahap linguistik, atau pemrosesan bahasa, di mana setelah bunyi dikenali, otak mulai memprosesnya secara linguistik. Nah, pada proses ini mencakup 3 tingkatan utama. Yang pertama fonologis, yaitu untuk mengenali bunyi sebagai fonem. Kemudian kedua leksikal dan morfologis, mengenali kata seperti saya dan lelah. Kemudian sintaksis dan semantik, yaitu untuk memahami hubungan antar kata dan maknanya dalam kalimat. Kemudian yang ketiga ada tahap psikolinguistik, yang mana tahap ini adalah inti decoding dalam psikolinguistik. Otak menghubungkan makna literal dengan konteks situasi, emosi, pengalaman, dan pengetahuan sebelumnya. Pendengar tidak hanya memahami arti kata, tapi juga maksud komunikasi isi pembicara. Contohnya, ketika seseorang mendengar kalimat saya lelah, otak tidak hanya memahami arti kata, tapi juga menafsirkan maksudnya. Mungkin orang itu ingin istirahat, atau bisa jadi orang itu ingin meminta tolong. Nah, dari seluruh penjelasan yang saya bahas, dapat disimpulkan bahwa encoding dan decoding merupakan 2 proses utama dalam psikolinguistik yang menjelaskan bagaimana bahasa diproduksi dan dipahami oleh manusia. Encoding adalah proses mental ketika seseorang mengubah pikiran, ide, atau emosi menjadi bentuk bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Proses ini melibatkan 4 tahapan utama, yaitu konseptual, formulasi, artikulasi, dan monitoring. Proses ini menunjukkan bagaimana pikiran itu diubah menjadi simbol linguistik yang bisa disampaikan kepada orang lain. Sementara itu, decoding adalah proses kebalikannya, yaitu mengubah simbol bahasa menjadi makna mental yang dapat dipahami. Proses ini dimulai dari tahap akustik, linguistik,
hingga psikolinguistik. Demikian presentasi saya tentang pengertian encoding dan decoding. Kemudian tadi juga ada tahapan proses encoding dan decoding. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga yang untuk mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.